Shalom adik-adik. Shalom. Selamat datang di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan selamat bersuka cita untuk adik-adik semuanya. Nah adik-adik, kira-kira hari ini apa yang sudah disyukuri oleh adik-adik semua di rumah? Pasti banyak. Pasti yang pertama bisa bangun pagi, bisa bernafas, bisa lihat orang-orang yang kita semua kasihi. Karena apa? Karena kotong punya Tuhan Yesus yang baik, yang berlimpah dengan kasih setia. Untuk itu adik-adik, Kaira ajak kotong semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kotong bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik yang di rumah, mari sama-sama kotong bersuka cita menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik semua, mari sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau boleh mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu, biarlah kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni kami semua kasih dosa dan salah kami. Sebab hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Nah adik-adik semua, masih dengan keadaan yang sukacita adik-adik, Kak Ira masih mau mengajak adik-adik semua di rumah, kotong sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kak Ira ditemani Kanita dan juga Kak Vela, mari sama-sama kotong naikkan dua pujian sekaligus yang berkata, mendidih di hati dan aku anak raja. Nah adik-adik di rumah, yang lupa-lupa gerakan, kotong bisa lihat di Kanita dan juga Kak Vela. Ya. Tetap berdiri adik-adik. Sama-sama kotong naikkan pujian ini dengan semangat, dengan mendidih. Katakan mendidih di hati.
akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik silakan persiapkan Alkitab. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya ketong untuk bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu adik-adik semua siap Alkitab di rumah. Ketong sama-sama buka Alkitab dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 9. Dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 9. Nanti Kak Iga akan baca ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat yang genap, dan di ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. Ketong mulai. Mazmur 104 ayat 1 sampai 9. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Bersama-sama, Batas Kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. terima kasih. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Bawalah Persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkati di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Karifan. Sebelum itu, mari adik-adik kita sama-sama menaikkan pujian yang berkata, Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kotong akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kotong mempersiapkan kotong punya Alkitab. Kotong buka di Lukas 13
ayat 6 sampai 9. Untuk adik-adik yang mungkin kesulitan dalam membuka Alkitab bisa minta tolong orang tua atau saudara di rumah yang bisa untuk membantu. Kemudian untuk adik-adik yang belum tahu membaca, nanti Kakak Rifan bantu baca supaya sama-sama tahu dia punya cerita. Kakak Rifan ulangi, kotong pembacaan hari ini terambil dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Oke, kalau sudah, mari kotong mempersiapkan kotong diri, kotong satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami pada hari ini ya Tuhan akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami ya Tuhan, memberkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biarlah apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh memberkati adik-adik yang di rumah. Kami telah siap membaca kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 di bawah perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia hidup tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah kotong pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi shalom adik-adik yang di rumah. Kotong punya tema pada hari ini, yakni menjadi anak Tuhan yang berbuah dan pantang menyerah. Oke, Kakak Rifa mau tanya, kotong pasti susun asing lagi dengan namanya buah-buahan. Tentunya pasti kotong pernah makan buah-buahan. Nah, contoh buah-buahan yang bisa kotong makan itu contohnya buah apel, pisang, jambu, nangka, nanas, kesambi, pepaya, dan sebagainya. Dan Kakak Rifan yakin setidaknya pasti ada salah satu buah yang pernah adik coba di rumah. Nah, perlu diketahui adik-adik, buah itu merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya untuk kotong manusia konsumsi karena banyak mengandung vitamin, dan juga bisa dibuat berbagai macam olahan, begitu bisa dibuat jadi minuman, bisa jadi jus. Kemudian bisa juga dibuat kayak sabun, bisa dibuat jadi odol begitu, odol dan lain sebagainya begitu. Nah, adik-adik, kalau tumbuhan mau menghasilkan buah, dia harus dalam kondisi yang sehat begitu. Jadi kalau tumbuhan mau berbuah tuh dia harus dalam keadaan dan kondisi yang baik. Nah, di sini Kakak Rifa mau kasih tahu ciri-ciri tumbuhan yang sehat. Jadi yang pertama itu kalau tumbuhan itu sehat, dia memiliki akar yang panjang dan kuat. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu sehat, adik-adik hanya pisenggol sedikit sudah layu kalau dia tak cabut. Terus yang kedua, dia memiliki batang yang kuat dan kokoh. Jadi kalau dia sehat begitu, dia tumbuhnya ke atas. Kemudian dia sondelayu ke kiri ke kanan begitu. Yang berikut, dia punya daun berwarna hijau segar. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu sehat, dia warna itu biasanya lebih terang begitu. Dan pada umumnya warna daun itu warna hijau. Dan yang berikut, kalau tumbuhan itu sehat, dia banyak menghasilkan buah atau bunga. Jadi adik-adik semua bisa, kalau misalnya ada tumbuhan di rumah, bisa keluar
atau bunga atau tanaman apapun di rumah bisa keluar kau lihat ini bepu tumbuhan di rumah ada dalam kondisi baik kosonde. Kalau belum baik maka pasti ada sesuatu yang salah begitu. Nah, adik-adik, supaya tumbuhan bisa memiliki kondisi tubuh yang baik, tumbuhan harus mendapat air yang cukup. Kemudian kotong juga harus beri kasih dong pupuk. Nah, pupuk ini biasanya kalau adik-adik lihat di pot-pot bunga biasanya kayak ada tai kambing atau tai sapi begitu, itu termasuk jenis pupuk. Pupuk lainnya juga bisa dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang semengering dan layu. Kemudian kondisi cuaca juga harus mendukung ya adik-adik. Ada tumbuhan yang bisa hidup di cuaca yang sangat panas, ada juga yang bisa hidup di cuaca yang dingin begitu. Jadi ini beberapa hal yang bisa membuat tumbuhan bisa tumbuh dengan keadaan sehat dan baik. Nah, pada khotbah pembacaan pada hari ini Tuhan Yesus bercerita bahwa ada seseorang, dan ini orang tidak disebutkan dia pun nama, pada suatu hari dia ingin mengecek dia punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Jadi ada seseorang yang dia punya pohon ara, tapi itu pohon ara tumbuh di kebun anggur. Nah, dia cek nih, dia mau cek apakah dia punya pohon ara sudah berbuah atau belum. Nah, ternyata saat dia cek pohon ara tersebut belum berbuah. Padahal ini pohon ara sudah kurang lebih berumur 3 tahun. Kotong bisa lihat di teks tadi. Dia berkata bahwa sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Nah, adik-adik mungkin kalau pohon ara di Indonesia ini jarang sekali ditemui, tapi pada ini di bangsa Israel sana banyak sekali ditemui karena pohon ara ini lebih banyaknya hidup di sana. Ada juga di Indonesia tapi kekerifan juga jarang lihat. Nah, pohon ara ini salah satu ini tumbuhan yang bisa hidup subur di mana saja. Kemudian mau di tempat panas, mau di tempat dingin dia bisa tumbuh. Dan biasanya kalau yang Kakak Rifan cari di internet, pohon ara itu bisa berbuah dalam kurun waktu 2-6 bulan. Tapi ini sudah 3 tahun ini pohon ara sonde bisa menghasilkan buah begitu. Pasti ada yang salah. Bisa saja dia tanah kurang subur tadi. Dan akhirnya ini pemilik pohon ara ini dia kasih tahu di dia punya pengurus kebun anggur. Dia bilang lebih baik itu pohon ara karena 3 tahun ini belum pernah berbuah, jadi lebih baik ditebang saja. Namun pengurus anggur ini menolak untuk ditebang begitu. Dia berkata, kotong bisa lihat di ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dan mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Jadi dalam pemikiran ini pengurus kebun anggur dia pikir mungkin kayaknya ini sonde berbuah gara-gara kurang dikasih pupuk. Dan bisa jadi dia tanah juga kurang subur. Nah, sonde dikasih tahu lagi apakah dia Tuhan setuju kok sonde, tapi kayaknya mungkin saja dia Tuhan setuju. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang dapat kotong pelajari dari cerita Tuhan Yesus ini? Nah, sebenarnya yang dimaksud pohon ara dalam cerita ini adalah kotong sendiri begitu. Di mana seperti halnya pohon ara tersebut, Tuhan ingin kita juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan akhirnya kotong bisa menghasilkan buah juga. Buah yang dimaksud di sini berbeda ya dengan buah pada tumbuhan. Jadi adik-adik jangan berpikir kotong menghasilkan tumbuhan ini artinya kotong badan kasih keluar buah-buahan begitu, sonde adik-adik. Tapi buah yang dimaksud di sini adalah karakter baik seperti Tuhan Yesus begitu. Nah, karakter Kristus yang dimaksud nih, kotong pernah bahas dulu. Kalau adik-adik ingat 9 buah roh
yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi buah-buah buah-buah roh ini lebih cenderungnya ke sikap ya adik-adik. Jadi bukan sama ke perbuatan yang harus. Jadi kotong singkatnya begini. Kalau kotong bisa berguna bagi orang lain, kotong bisa berbuat baik, dan kotong punya kehadiran bisa membawa damai sukacita, itu tandanya kotong berbuah. Karena apa? Tadi Kakak Rifan sebut, buah-buah roh yang bisa dihasilkan oleh anak-anak Tuhan tadi itu 9 roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, seperti halnya kotong punya pohon mangga di rumah. Kemudian saat musim berbuah, dia berbuah, terus kotong ambil, kotong makan, akhirnya kotong senang begitu, kan bisa buat rujak atau apapun itu kotong makan begitu. Begitu juga dengan buah-buah roh ini. Ketika kotong bisa melakukan ini 9 buah roh, kotong membawa sukacita bagi orang lain begitu. Contohnya, misalnya kalau di rumah, kotong bantu orang tua, kotong ikuti perintah orang tua, kotong sonde suka berkelahi dengan saudara, tidak suka berbohong, kemudian kotong rajin belajar, sehingga memperoleh prestasi begitu. Tentu saja hal-hal ini bisa membuat kotong disukai orang lain begitu. Jangan kok kotong sama kayak ini pohon ara yang sebegini lama dia tumbuh tapi dia sonde berbuah apa-apa dan akhirnya dia punya tuan kecewa begitu. Kotong sonde boleh begitu selama kotong hidup nih, setidaknya kotong harus bisa ini membawa sukacita begitu untuk orang lain. Jangan hanya kotong buat orang lain susah, kotong ada di mana terjadi keributan, terjadi perkelahian, dan akhirnya orang sonde bisa ini merasakan damai sukacita begitu. Nah, untuk bisa menjadi anak Tuhan yang dapat berbuah, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini penting ya adik-adik, karena kotong mau punya karakter seperti Tuhan, otomatis kotong harus tahu kotong Tuhan ke mana. Nah, salah satunya kotong harus mendekatkan diri dengan cara kotong berdoa, kotong berkomunikasi dengan kotong punya Tuhan, kotong baca Alkitab, ikut sekolah minggu, dan dengar-dengaran nasihat orang tua. Kemudian untuk bagian terakhir adik-adik, sonde muda ya, untuk setiap saat kotong ini bisa berbuat baik, kotong setiap saat bisa ini buat orang suka dengan kotong adik-adik. Tapi yang perlu kotong ingat bahwa saat kotong sonde bisa menghasilkan itu 9 buah dalam kotong kehidupan, atau kotong buat salah, contohnya kotong buat salah, kotong buat orang tua, guru, atau saudara marah, ingat kotong harus minta maaf begitu, minta maaf, dan juga kotong mohon ampun kepada Tuhan adik-adik. Seperti halnya ini pohon ara ini, dia masih diberikan waktu 1 tahun lagi untuk bisa menghasilkan buah. Begitu juga kotong pun hidup di mata Tuhan, ketika kotong sonde bisa ini melakukan dia perintah, kotong sonde bisa menjadi ini damai sejahtera begitu, kotong buat kesalahan, Tuhan masih kasih kotong kesempatan begitu untuk bisa berubah. Tuhan selalu kasih kotong kesempatan untuk bisa berubah ya adik-adik. Jadi kotong harus pergunakan kotong pun kesempatan itu untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mencerminkan kalau kotong betul-betul anak Tuhan begitu. Jangan hanya di mulut saja, tapi kotong bisa lakukan dalam kotong pun kehidupan sehari-hari. Kemudian kotong pun hidup pun bisa berdampak untuk orang sekitar. Jangan yang terlalu besar-besar dulu, dari hal-hal yang kecil saja, di mana kotong bisa
di mana kotong berada orang bisa nyaman dan kotong sonde buat rusuh, sonde nakal, yang begitu-begitu. Dan yang paling terakhir lagi, karena Tuhan senantiasa memberikan kesempatan untuk adik-adik semua, karena itu mari kotong pergunakan kotong kesempatan ini untuk ini bisa memperoleh hidup yang lebih baik lagi dari kotong mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga kotong boleh melakukannya supaya kotong jangan jadi sama kayak pohon ara yang sonde bisa berbuah dan akhirnya mengecewakan kotong punya pemilik hidup ini, yakni Tuhan. Itu saya yang Kak Rifan mau bagi untuk kotong hari ini. Amin. Oke, kotong akan tutup dengan doa. Mari kotong berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan karena hari ini ya Tuhan kami boleh belajar ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk bisa membawa damai sejahtera dalam dunia ini ya Tuhan. Kami dituntut untuk bisa memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga orang lain pun bisa merasakan damai sukacita yang daripadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memimpin, menyertai, biarlah kami semua dapat dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat bertumbuh, berkembang dan juga berbuah, dan semuanya itu boleh hanya terjadi di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai dengan sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik, Kak Ira mengajak kita semua, mari kita menjadi anak sekolah minggu yang mau tinggal di dalam Tuhan dan berbuah di dalamnya. Kita naikkan pujian terakhir, Yesus pokok. Masih dalam keadaan berdiri adik-adik, kita sama-sama naikkan pujian ini dengan gerakan. Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya Tinggallah. tinggal di dalamnya. Oh oh, tinggal di dalamnya. Oh oh, tinggal di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oke, baik adik-adik, mari kotong tenang, kotong berdoa kepada Tuhan, mari kotong berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk segala tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semua, segala firman yang telah diberitakan ya Tuhan boleh tinggal dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau boleh memberkati segala proses penyembuhan mereka, baik makanan dan juga obat-obatan ya Tuhan. Memberkati juga pendidikan dari adik-adik semua ya Tuhan, baik di bangku TK, sekolah dasar dan juga SMP ya Tuhan, dalam mempersiapkan ujian akhir ya Tuhan. Biarlah mereka tidak membuang-buang waktu mereka boleh belajar ya Tuhan, dan mereka boleh memperoleh hasil yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati persembahan tersebut dan boleh berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami akan bertemu lagi pada kesempatan nanti ibadah pada selanjutnya ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1, 2, 3.
Shalom. Selamat hari Minggu.